Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Karisma Diana Putri bersama rekan saya Ahmad Rofi Uzain, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pembahasan pertama, pengertian dan tujuan tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor merupakan pengaturan perabotan mesin dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia, yang dengan bertujuan supaya memberikan kemudahan yang optimal bagi arus komunikasi dan arus kerja di dalam kantor. Selain itu juga memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang dan memudahkan pengawasan serta memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Untuk yang kedua, azas tata ruang kantor. Terdapat 6 azas tata ruang pada suatu kantor. Yang pertama, azas jarak terpendek. Azas jarak terpendek ini adalah merupakan tentang bagaimana seharusnya jarak terpendek antara dua titik dalam satu garis lurus yang harus diatur. Untuk yang kedua, asas rangkaian kerja. Asas rangkaian kerja ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana penempatan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan sehingga bisa berjalan dengan efisien. Untuk yang ketiga, azas penggunaan seluruh ruangan. Azas ini dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal ke atas dan juga ke bawah. Untuk yang keempat, azas integrasi ruangan. Tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan. Untuk yang kelima, azas perubahan susunan tempat kerja. Perubahan tata letak kantor ini dilakukan untuk membuat suasana baru dalam satu kantor. Untuk azas yang keenam, azas keamanan dan kepuasan pegawai. Berdasarkan azas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Untuk materi ketiga, jenis tata ruang kantor. Terdapat 3 jenis tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup, closed plan office, atau di mana masing-masing orang atau divisi dalam kantor dipisahkan melalui sekat-sekat maupun tembok sehingga ruang kerja terdiri dari kamar-kamar private untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. Untuk yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka merupakan ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya pemisah atau penyekat. Untuk yang ketiga, tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan merupakan tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, fasilitas kantor. Fasilitas kantor merupakan sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas, pelaksanaan fungsi, dan alat untuk membedakan program lembaga pendidikan yang satu dari pesaing yang lainnya. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu penyusunan tata letak fasilitas kantor. Pengaturan dan penataan ruang kantor sebaiknya dibuat seefisien mungkin untuk letak perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia. Masalah efisiensi pemanfaatan ruang dan lantai tempat kerja tersebut tidak dapat dipisahkan dari letak susunan ruangan atau unit kerja lainnya dari seluruh bagian. Untuk yang keenam, yaitu tata lingkungan kantor. Tata lingkungan kantor dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan kerja fisik, dan yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Contoh dari lingkungan fisik yaitu adalah meja, kursi, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja seperti hubungan karyawan dengan pemimpin maupun karyawan dengan karyawan lainnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu prinsip 5R dalam tata ruang kantor. Salah satu yang dapat membuat karyawan merasa betah ketika harus berlama-lama berada di ruang kerja adalah memiliki ruangan kantor yang nyaman, resik, dengan penataan yang rapi. Sudah sejak lama dalam perusahaan memiliki 5 prinsip yang dapat disebut juga dengan prinsip 5R, yang merupakan dari singkatan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.